Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Minlers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star, yaitu episode 158. Sedikit disclaimer, Mimin mau sampaikan kepada Sobat Spoiler, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Tapi buat Sobat Spoiler yang penasaran dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di menara tingkat ke-45, layar besar tiba-tiba menyala, menampilkan Luo Feng, seorang pemuda berbaju lapis baja perak. Ia mengajukan permintaan untuk menggunakan kapal alam semesta kelas F guna meninggalkan wilayah primal menuju negara alam semesta Ganwu. Setelah permintaan disetujui, kapal hitam datar bernama Yan Arteris milik Dylan melayang di atas istana Luo Feng. Kapal ini melesat ke langit, menembus ruang angkasa, dan setelah setengah hari, mereka tiba di negara dewa, tempat penting untuk transfer ruang angkasa. Dengan energi khusus, mereka memasuki perjalanan super cepat menuju negara alam semesta Ganwu. Setelah 12 hari perjalanan, Luo Feng dan kelompoknya tiba di planet Kubah Giok, pusat administratif negara alam semesta Ganwu. Di sini, Luo Feng memiliki misi penting, salah satunya adalah mengambil warisan gurunya di Bank Galaksi Semesta. Tubuhnya semakin kuat berkat kabin nutrisi yang disiapkan Dylan, membuatnya siap menghadapi tantangan di planet yang dihuni oleh keluarga penguasa sektor dan makhluk abadi. Setibanya di Kubah Giok, mereka menuju kota kuno Siang Sui, dikenal dengan aturan ketatnya, termasuk larangan terbang di dalam kota. Di Bank Galaksi Semesta, Luo Feng menjalani prosedur verifikasi sebelum melihat saldo akunnya. Ia terkejut melihat angka 3.122.810 elemen campuran di layar, jumlah yang sangat besar. Selain uang tunai, ia juga memiliki harta berharga seperti kristal sungai darah dan emas kosong api. Warisan dari gurunya telah menjadikannya kaya raya. Meski demikian, Luo Feng tetap rendah hati menyadari bahwa masih ada orang seperti Kaisar Yan sejati yang jauh lebih kaya darinya. Ia juga menemukan akun kedua dengan tambahan 3 elemen campuran, menunjukkan perencanaan matang dari gurunya. Dengan kekayaan yang dimiliki, Luo Feng memutuskan untuk membeli barang berharga di alam semesta virtual guna meningkatkan evolusi anggur kontak awan. Ia memilih opsi evolusi super, meski biayanya mahal, demi hasil terbaik. Selain itu, ia juga merencanakan perbaikan kapal alam semestanya, Yunmo Planet. Setelah mengirimkan data ke perusahaan Virtual Universe, ia mengetahui bahwa kapal kelas F dapat diperbaiki hingga kecepatan 50 kali cahaya, dengan biaya tambahan untuk meningkatkan kemampuan gerak kapal. Meskipun biaya tinggi, Luo Feng menyetujuinya demi meningkatkan performa kapalnya. Setelah urusan kapal selesai, Luo Feng bertemu kakaknya Hong di restoran Morning Stars. Hong membagi masalahnya dengan Ji Qing, wanita dari keluarga Jisi yang kuat. Keluarga Jisi menekan Hong agar menjauh dari Ji Qing, dan upaya gurunya untuk menyelesaikan masalah ini gagal. Sementara itu, Ji Landeng, ayah Ji Qing, menemui Hong dan Luo Feng, menyatakan bahwa hubungan mereka dapat merusak masa depan Ji Qing. Setelah pertemuan tegang itu, Luo Feng bertekad membantu kakaknya. Ia kemudian fokus pada peningkatan kekuatannya, mencapai level penguasa domain 8, dan menerima peran baru sebagai utusan pengawas di Departemen Ganwu. Dengan kapal yang diperbaiki dan status baru, Luo Feng siap menghadapi tantangan besar yang menantinya. Luo Feng menerima surat pengangkatan sebagai utusan pengawas di Departemen Ganwu, memberinya akses langsung ke alam semesta virtual. Dengan sekejap, ia berteleportasi dari vilanya ke Pulau Ametis, pusat Departemen Ganwu yang megah dan seluruhnya terbuat dari batu kecubung berkilauan. Di pulau itu, istana-istana megah berdiri memantulkan cahaya gemilang yang menambah kesan keagungan tempat tersebut. Di dalam istana utama, 3 petinggi Departemen Ganwu, pejabat petir ungu, pejabat bulu emas, dan pejabat Yan hitam berdiskusi tentang kedatangan Luo Feng. Mereka merasa terancam dengan status barunya yang memberi wewenang untuk mengaudit pekerjaan mereka. Jika ia menyelidiki terlalu dalam, rahasia gelap mereka bisa terbongkar. Meskipun sempat mempertimbangkan untuk menyingkirkannya, mereka sadar bahwa Luo Feng adalah murid Kaisar Yan sejati, sosok berpengaruh yang tak bisa mereka tantang begitu saja.
Sesampainya di Pulau Ametis, Luo Feng disambut dengan upacara megah. Ribuan orang berlutut memberi penghormatan, sementara 3 petinggi itu menyambutnya dengan senyum yang penuh kepalsuan. Mereka memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa Departemen Ganwu mengawasi lebih dari 10.000 bidang bintang dan ratusan juta galaksi. Meski keramahan itu tampak tulus, mereka sudah merencanakan strategi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan mereka. Namun, perhatian Luo Feng tertuju pada seorang lelaki tua berkulit hijau yang tampak familiar. Ia pernah bertemu pria itu di rumah jagal kerajaan Gunung Naga Hitam, yang membuatnya semakin waspada terhadap situasi baru ini. Luo Feng yang dulunya seorang pemuda biasa dalam kompetisi jenius, kini menjelma menjadi taipan keempat di Departemen Ganwu, perusahaan alam semesta virtual. Ia menerima sambutan besar dari 3 taipan utama, pejabat petir ungu, pejabat bulu emas, dan pejabat yan hitam. Mereka membubarkan jutaan bawahan dan mengajak Luo Feng meninjau departemen-departemen penting yang mengendalikan kekuatan besar. Luo Feng semakin memahami bahwa perusahaan alam semesta virtual tidak hanya mengontrol sektor bisnis, tetapi juga memiliki kendali atas tentara dari 1.008 negara alam semesta. Dengan berbagai kekuatan bersama dojo kapak besar, mereka menunjukkan betapa luasnya jaringan kekuasaan mereka. Namun, kedatangan Luo Feng juga menarik perhatian besar di negara alam semesta Ganwu, memaksa 3 taipan untuk mengadakan upacara megah sebagai perkenalan resmi. Walau upacara itu terasa berlebihan, mereka bersikeras untuk menjaga reputasi Departemen Ganwu dan perusahaan alam semesta virtual. Upacara penyambutan tersebut mengguncang komunitas elit, menarik perhatian pejabat tinggi dan keluarga berpengaruh. Bahkan pejabat salju perak, kaisar dari 300 pejabat negara, hadir dengan hanya 2 pendamping, menunjukkan eksklusivitas acara tersebut. Kehadiran Luo Feng kini bukan sekedar formalitas. Ia menjadi sosok yang menentukan arah masa depan dalam tatanan kekuasaan. Di bawah pengawasan pejabat salju perak, sebuah pertemuan penting berlangsung. Yu Kan, murid kesayangannya, dan Ji Fengyan, prajurit puncak penguasa sektor, hadir dalam diskusi tersebut. Pejabat salju perak menyadari bahwa meskipun Ji Fengyan berasal dari garis keturunan Ji yang kuat, peluangnya untuk mencapai keabadian sangatlah kecil. Setelah pertemuan berakhir, hanya Yu Kan dan Ji Fengyan yang tertinggal, membahas masa depan mereka di tengah ketidakpastian nasib. Sementara itu, di planet Kubah Giong, Luo Feng bersiap menghadiri upacara penyambutan dengan mengenakan baju besi putih perak. Ditemani pengawalnya, Dylan, ia berangkat menuju lokasi acara. Dylan mengingatkannya bahwa undangan dari 3 taipan bukan hanya penghormatan, melainkan juga harapan agar Luo Feng tidak mengguncang keseimbangan kekuasaan di Departemen Ganwu. Sesampainya di lokasi, Luo Feng disambut dengan kemewahan luar biasa. Sebuah villa baru, Luo Villa, dibangun khusus untuknya, mencerminkan statusnya yang setara dengan para pemimpin tertinggi. Hong, saudaranya, terkejut melihat kemewahan tersebut. Sementara Dylan menjelaskan bahwa ini adalah pengakuan atas posisinya sebagai utusan pengawas. Ketiga taipan menyambutnya dengan lega, menganggap kehadirannya lebih tertarik pada pelatihan daripada politik. Malam itu, tamu-tamu penting mulai berdatangan. Pejabat kaisar, keluarga abadi, dan tokoh-tokoh kuat memasuki aula utama. Masing-masing memancarkan energi hukum yang dahsyat. Perjamuan mewah dengan makanan langka dari berbagai penjuru alam semesta semakin menambah kesan eksklusif acara tersebut. Luo Feng berdiri di aula utama bersama 3 taipan, menyadari bahwa upacara ini lebih dari sekedar perayaan, melainkan juga panggung politik di mana berbagai kepentingan bersaing. Ketika pejabat salju perak tiba, suasana berubah. Ia memiliki sejarah panjang dengan Luo Feng, terutama terkait Hong dan Ji Qing. Meskipun tampak sopan, pertemuan mereka dipenuhi ketegangan terselubung. Luo Feng menyimpan kewaspadaan tinggi, sementara salju perak juga mulai merancang strategi untuk melobi pejabat bulu emas agar memberikan kuota lebih besar bagi keluarganya dalam program pengasuhan elit. Namun, rencananya terhambat. Permintaannya ditolak dengan halus, memaksanya untuk mencari cara lain. Menyadari hubungan dekat Luo Feng dengan 3 taipan yang berkuasa di Ganwu, ia melihat peluang baru. Dengan dukungan Luo Feng, ia berharap permohonannya bisa lebih mudah dikabulkan. Saat suasana semakin memanas, Luo Feng menyadari bahwa upacara ini bukan sekedar perayaan, melainkan juga arena pertarungan kepentingan yang akan menentukan langkah berikutnya.
Dalam dinamika kekuasaan alam semesta Ganwu, ketegangan semakin terasa ketika hubungan antara Luo Feng, Hong, dan salju perak semakin rumit, menambah lapisan baru dalam permainan kekuasaan yang sedang berlangsung. Luo Feng dan rekan-rekannya termasuk Dilan, Luo, dan Buska memiliki pemahaman luas tentang jagat raya. Mereka telah menyaksikan berbagai keajaiban dan mengetahui keberadaan makhluk-makhluk terkuat di 1008 negara alam semesta. Dengan pengetahuan tersebut, mereka sadar bahwa bertemu dengan seorang kaisar bukanlah perkara mudah. Seorang individu dengan tingkat kekuatan rendah dari alam semesta kecil tidak mungkin dengan begitu saja menemui seorang kaisar seperti Kaisar Yan sejati. Apalagi kaisar roh fantasi yang memiliki kedudukan jauh lebih tinggi. Dalam sebuah perayaan yang penuh dengan tokoh-tokoh penting, Luo Feng berusaha mencari cara untuk menyampaikan permohonan kepada kaisar roh fantasi. Ia mendekati pejabat salju perak, seorang tokoh berpengaruh yang memiliki akses kepada kaisar. Dengan hati-hati, ia meminta bantuan untuk mengirimkan sebuah surat. Pejabat salju perak awalnya terkejut dengan permintaan tersebut, mengingat betapa kecil kemungkinan seorang kaisar roh fantasi bersedia menemui individu biasa. Namun, melihat tekad dan posisi Luo Feng, ia bersedia membantu dengan mengirimkan surat tersebut, meski hasil akhirnya tetap bergantung pada keputusan sang kaisar. Hari-hari berlalu tanpa jawaban, hingga akhirnya sebuah pesan datang. Kaisar roh fantasi menyatakan kesediaannya untuk bertemu, namun dengan syarat tertentu. Ia akan mengirim seorang utusannya untuk membawa Luo Feng dan Hong ke istananya. Kabar ini membawa harapan besar, terutama bagi Hong yang ingin menyelesaikan permasalahan terkait Jiking. Dengan penuh antisipasi, mereka menunggu panggilan untuk bertemu dengan utusan tersebut. Di alam semesta virtual, pada wilayah Teluk Bintang 9 di Pulau Gunung Naga Hitam, Luo Feng dan Hong bertemu dengan Busla, seorang murid kaisar roh fantasi. Sosoknya tinggi dengan sayap hitam dan tanduk yang menghiasi dahinya. Dengan sikap meremehkan, ia menatap Hong, mempertanyakan keberaniannya untuk menghadap kaisar. Tanpa banyak bicara, ia membawa keduanya menuju istana sang kaisar melalui teleportasi. Setibanya di istana megah yang menjulang setinggi 100.000 kilometer, mereka melewati berbagai tingkatan yang dijaga oleh wanita-wanita misterius dengan mata ungu dan ekor berbulu. Aura ilusi yang mereka pancarkan begitu kuat, hingga dapat menjerat kesadaran siapapun yang lengah. Namun, Luo Feng dan Hong, dengan ketahanan mental yang luar biasa, tetap fokus dan tidak terpengaruh. Di aula utama, mereka akhirnya berhadapan dengan kaisar roh fantasi. Sosok wanita berambut ungu itu duduk santai di singgasana yang penuh ukiran rumit, memancarkan aura yang seolah menelan langit dan bumi. Dengan tatapan yang tajam, ia menilai kedatangan mereka. Mengakui kemampuan luar biasa Luo Feng, ia mengungkapkan ketertarikannya pada individu dengan ketahanan mental yang kuat. Namun, perhatiannya segera beralih kepada Hong, pria yang disebut oleh Jiking dalam pesannya. Dengan penuh wibawa, kaisar roh fantasi menanti alasan yang cukup kuat untuk mengabulkan permintaan mereka. Masa depan Hong dan Jiking kini bergantung pada momen penting ini, di mana hanya keteguhan hati dan keberanian yang dapat membuka jalan menuju solusi yang diharapkan. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 158 dari Donghua series Swallowed Star. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.